Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah tentunya di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini ada tentunya sedikit kabar gembira ya, yang mana ini untuk tenaga ASN ya maupun tenaga honorer. Nah di sini ada diklat perpustakaan teman-teman ya, yang mana ini kalau kita lihat ini free ya, jadi semuanya gratis. Teman-teman tinggal melakukan pendaftaran, mengikuti jadwal, dan tentunya nanti ketika teman-teman lolos seleksi ya, teman-teman bisa mengikuti diklat baik itu kepala perpus ya, kepala perpus dan juga pustakawan ya tahun 2022. Tentunya ini nanti kita akan membahas ada jadwal, syarat, dan juga cara daftarnya. Nah yang berikutnya, apa sih manfaat dari tenaga pustakawan maupun perpus ya? Nah tentunya bagi rekan-rekan mungkin yang saat ini ya menjadi guru dan dia sudah sertifikat pendidik tentunya di sekolah ya. Untuk sertifikasinya ini juga bisa menggunakan tugas tambahan sebagai kepala perpus ya, yang mana jamnya ini bisa diakui ya 12 jam ya. Terus kedua, untuk pustakawan apa sih manfaatnya? Ini salah satunya kalau kita teman-teman paham ya di P3K teknis itu salah satunya juga ada terkait dengan tenaga pustakawan atau tenaga perpus, yang mana ya di sini juga ada sertifikat ya. Jadi ada sertifikat yang mana nanti sertifikat ini bisa digunakan untuk afirmasi ya. Jadi untuk penambahan nilai ya ketika nanti teman-teman mengikuti P3K di formasi pustakawan atau tenaga perpustakaan. Oke teman-teman, kita akan bahas ya ada diklat perpustakaan apa sih syaratnya, terus jadwalnya kapan sih, dan bagaimana untuk cara daftarnya. Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai ya, semoga informasi ini bermanfaat. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi untuk diklat perpus ya, tentu yang pertama informasi ini kemarin kita sudah share ya di mastiokade.com. Teman-teman bisa cek aja seperti ini, ketikkan aja perpus ya. Di sini sudah ada surat edaran resminya ya. Jadi sudah ada surat edaran resmi ini terkait dengan informasi diklat ya untuk kepala perpustakaan dan juga pustakawan di tahun 2023 ya. Jadi surat ini resmi. Kalau kita lihat surat edarannya seperti ini ya. Jadi di sini surat edaran ini resmi ya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini sebenarnya sudah lama ya kita publish di Mas Tio KDR, cuma untuk videonya kita baru bisa untuk memberikan informasi lebih lanjutnya. Nah, yang pertama teman-teman di sini jelaskan ya, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ya, khususnya tenaga perpustakaan ya, dengan mengacu kepada beberapa aturan ya. Nah, di sini sesuai dengan peraturan tersebut dipandang perlu dilakukan peningkatan kompetensi ya tenaga perpustakaan di pustakawan umum, perpustakaan sekolah atau madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan juga perpustakaan khusus. Terkait dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional RI ya pada tahun 2023 ini menyelenggarakan pelatihan kepustakawan jadwal terlampir. Nah, sehubungan dengan hal tersebut dimohon Bapak atau Ibu menginformasikan kepada unit terkait untuk memanfaatkan pelatihan bidang kepustakawan guna meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan di lingkungan Bapak atau Ibu. Nah, di sini teman-teman sudah ada jadwalnya ya. Jadi ada jadwal pelatihan kepustakawan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini ada di seluruh Indonesia teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada misalkan pelatihan pengelolaan pustakawan angkatan 1, ini ada di Provinsi Banten ya, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, di sini juga Jawa Timur ya. Di sini ada periode ada sasarannya, ada jam pelatihannya, di sini ada jumlah harinya, terus di sini ada tanggal pelaksanaan. Nah, teman-teman yang perlu dipahami di sini ada pembiayaan ya. Nah, pembiayaan ini di sini ditanggung dari APBN ya, sehingga tentunya diklat ini tentunya gratis, artinya tidak dipungut biaya karena untuk kegiatannya ini dilakukan bersumber dari APBN. Nah, ini keterangannya ada online atau daring ya. Jadi ada online daring. Jadi dilaksanakan secara online ya. Nah, terus di sini juga ada banyak sekali ya, ada Provinsi Aceh, Provinsi Semarang ya, Sumatera Utara,
terus Provinsi Riau, Jambi, dan seterusnya. Nah, tentunya teman-teman silakan dicek ya. Di sini ada jadwal-jadwalnya. Silakan teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Oke, sekarang kita akan fokus ke sini teman-teman ya. Nah, di sini ada syarat dan ketentuannya ya untuk program pelatihan kepustakawan untuk Perpustakaan Nasional RI tahun 2023. Yang pertama, nah ini dalam diklat ini nanti ada beberapa jenisnya ya. Jadi ada beberapa jenis, kalau tidak salah sekitar ada 5 jenis ya. Di sini ada 5 jenis untuk diklat perpustakaan ini ya. Ada 5 jenis. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan syarat dan penjelasannya. Yang pertama, teman-teman, di sini ada pelatihan pengelolaan perpustakaan. Ya, di sini pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dasar bagi peserta dalam mengelola perpustakaan. Pelatihan pengenalan perpustakaan mencakup pengantar ilmu perpustakaan, pengembangan koleksi, katalogisasi, klasifikasi dan tajuk subjek, layanan perpustakaan, perawatan bahan perpustakaan, pengantar otomasi perpustakaan, panduan kunjungan dan juga panduan evaluasi. Di sini ada persyaratannya. Ini untuk yang poin 1 ya. Jadi untuk pelatihan pengelolaan perpustakaan, di sini ada pendaftaran hanya melalui portal Kantaka ya di website ini. Terus berikutnya, minimal SLTA sederajat, memiliki pengetahuan dasar komputer, memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan, wajib mengikuti pelatihan hingga selesai. Ini untuk durasinya ya, pelatihan dilakukan dengan metode pembelajaran dalam jaringan atau daring selama 5 hari kerja sebanyak 32 JP. Nah, di sini teman-teman enaknya ya, di sini ada STTP-nya. Peserta yang telah lulus pelatihan ya ini diberikan surat tanda tamat pelatihan. Peserta yang tidak lulus ya, pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepustakawanan. Jadi teman-teman nanti ketika lulus dan tidak lulus dalam pelatihan tetap mendapatkan sertifikat. Yang berikutnya, STTP pelatihan teknis kepustakawan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI ya, jadi langsung dari pusat. Yang kedua, di sini ada pelatihan kepala perpustakaan sekolah. Nah, ini yang salah satunya ya, ini juga memiliki nilai 12 jam ya sebagai tugas tambahan di sekolah yang mungkin bisa digunakan salah satunya untuk TPP ya atau tunjangan profesi pendidik. Di sini deskripsinya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan ya dan seterusnya ya. Di sini tentunya ada Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi Kepala Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah, standar kualifikasi Kepala Perpustakaan ya untuk sekolah dan madrasah, dan standar kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Di sini untuk syaratnya kalau yang Kepala Perpus ya, pendaftaran melalui sama ya, Kantaka, jalur tenaga pendidik berijazah minimal S1 atau D4 ya. Jadi ini untuk pendidik ya. Nah, jadi untuk guru ya. Jadi bukan selain guru tidak bisa. Nah, ya karena seperti ini. Nah, terus yang kedua, nah, ini ada jalur tenaga kependidikan. Nah, baru ini non guru, berjasa minimal D2, non ilmu perpustakaan. Ya, jadi ini untuk yang kepala perpustakaan. Yang keempat, ini memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan. Ini wajib mengikuti pelatihan hingga selesai. Untuk durasinya, ini agak panjang ya. Sini menggunakan pembelajaran blended learning selama 16 hari ya, sebanyak 122 jam pertemuan. Terus untuk STTP ini masih sama ya. Jadi yang lulus mendapatkan STTP, yang tidak lulus dapat mendapatkan surat keterangan. Terus yang pelatihan teknis dikeluarkan langsung dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, di jenis ketiga ini ada pelatihan tim penilai jabatan fungsional perpustakaan. Ini juga sama ya. Di sini ada beberapa persyaratan. Nah, ini nanti teman-teman bisa disesuaikan ya dengan yang dimiliki untuk mengikuti diklat teknis ini. STTP masih sama ya dengan yang atas. Nah, di poin 4 ini jenis yang keempat adalah pelatihan penguatan jabatan fungsional pustakawan. Nah, ini mungkin yang sekarang menjadi pustakawan ya, tentunya jabatan fungsional atau diklat ini sangat penting ya. Di sini ada beberapa persyaratan. Tentunya penjabat fungsional pustakawan hasil penyetaraan Ekselon 3, 4 dengan melampirkan SK fungsional dan sebagainya. Di sini ada 152 JP. Untuk STTB masih sama ya. Terus yang terakhir di sini ada pelatihan training of trainer ya atau TOT. Nah, di sini persyaratannya pendaftaran hanya melalui portal Kantaka, berjasa minimal S1 dan sudah diangkat menjadi fungsional pustakawan. Ini tentunya untuk teman-teman PNS ya.
memiliki persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan. Ini durasinya ada 121 GB, STP-nya masih tetap. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan ya, mau ikut daftar di mana ya, artinya mau ikut di pelatihan training of trainer, atau mungkin pelatihan jabatan fungsional pustakawan, atau mungkin pelatihan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Dan juga di poin 2 ya, kepala perpustakaan sekolah ataupun melalui pelatihan pengenalan pengelolaan perpustakaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih untuk cara daftarnya ya? Bagaimana untuk cara daftarnya? Nah, cara daftarnya yang pertama ya, teman-teman silahkan kunjungi di portal ini ya, puslabdik.perpusnas.go.id. Ya, ini ya ada Kantaka. Nanti teman-teman di sini langsung masuk di portal ini ya. Nah, mungkin kalau saat ini tampilannya kalau saya cek lebih bagus ya. Nah, ini karena kemarin saya daftar masih di tanggal 25 Januarian ya. Di sini nanti teman-teman bisa klik di sini daftar peserta ya. Nah, setelah daftar peserta, teman-teman dipilih ya, ini PNS atau non PNS. Ya, silahkan dipilih. Nah, di sini isikan nama lengkap ya, jenis kelamin, alamat email, kata sandi, saya bukan robot. Setelah itu klik daftar peserta. Nah, berikutnya di sini tinggal dipilih ya. Ini teman-teman ini dari mana ya? Dari asalnya ini dari mana? Terus misalkan dari sini SMK 1 Grogol atau belum terdaftar, silahkan nanti menghubungi ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih saja ya. Nah, misalkan ini, nah nanti kalau sudah silahkan diisi data lengkapnya ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik daftar. Nah, kalau sudah seperti ini, pesan sukses, data telah ditambahkan ke dalam database, teman-teman bisa login kembali. Nah, loginnya menggunakan alamat email yang sudah kalian daftarkan tadi dan juga kata sandi, silahkan klik login. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya, teman-teman sudah masuk di menunya pusdiklat.perpusnas.go.id. Nah, teman-teman berikutnya silahkan ini dilengkapi untuk foto profilnya ya, dilengkapi semuanya ya, diisi data-datanya ya, mulai dari pendidikan, alat administrasi dan seterusnya. Nanti kalau semua data sudah dilengkapi, teman-teman bisa masuk di jadwal diklat. Ya, di sini ada banyak sekali untuk jadwal diklatnya. Teman-teman bisa dipilih, disesuaikan ya. Terus di sini juga ada informasinya ya, bahwa pesertanya itu berbeda-beda di dalam setiap jenis diklatnya ya. Misalkan di sini ada diklat teknis ya, di sini ada maksimum 30 peserta. Tentunya nanti kalau banyak pesertanya, tentunya nanti akan dipilih secara sistem ya. Nanti siapa yang berhak untuk mengikuti diklat ini. Terus yang berikutnya di sini ada persyaratan ya. Jadi persyaratan yang dipersyaratkan ketika kalian memilih jenis diklatnya. Salah satu ada soft copy ijazah, ini diupload, fotokopi SK penyetaraan jabatan struktural dan diupload. Surat izin dari atasan ini juga diupload. Nah, ini untuk jenis persyaratan ini juga menyesuaikan dengan jenis diklat yang kalian pilih. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ada jadwal diklat ya. Teman-teman bisa dipilih sendiri ya. Nah, ini jadwalnya apa? Nah, di sini nanti ada informasinya. Misalkan di sini kalau teman-teman di sini sudah banyak ya pendaftarnya. Misalkan di sini ada pengenalan pengelolaan perpustakaan di Papua ya. Ini pendaftaran 131. Ini belum ada yang terkonfirmasi ya. Terus misalkan banyak sekali ini yang misalkan diklat kepala perpustakaan sekolah ini di Provinsi Banten ya. Ini yang daftar ada 217. Nah, teman-teman nanti di daerah mana? Misalkan di Jawa Timur misalkan ya, ketikkan aja seperti ini. Jawa Timur, di sini misalkan ada diklat pengenalan pengelolaan perpustakaan ya, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini pendaftarnya ada 462. Ini yang sudah terkonfirmasi ada 45. Ini untuk pengelolaan perpustakaan. Terus ini misalkan untuk penguatan jabatan fungsional perpustakaan, ini daftar 88 ya, ini masih belum ada yang terkonfirmasi. Jadi teman-teman silahkan nanti membuat silahkan membuat akun, silahkan daftar. Nanti silahkan cek jadwalnya ya. Di sini sudah ada jadwalnya, atau mungkin teman-teman bisa download aja ya surat edaran resmi ini. Nanti di sini sudah ada jadwalnya untuk diklat perpustakaan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.